Hai Sobat Hukum, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tema yang berbeda dari yang kemarin. Di dalam channel YouTube ini kita akan membahas tema yang berbeda-beda yang mungkin akan bermanfaat untuk para sobat di rumah. Begitu. Sebelum kita kenalan sama narasumber, kali ini kita akan menceritakan dan membahas tema seputar rumah tangga. Yang lebih spesifik lagi mungkin kita akan membahas mengenai perceraian. Dengan perceraian ini kan kita sangat-sangat miris dengan tingginya angka perceraian di beberapa kota di Jatim yang memang kadang di luar dugaan kita bisa melebihi kota besar angka perceraiannya. Baik, kita akan kenalan dulu sama narasumber kita yang cantik-cantik sekali. Silakan Ibu yang pertama, perkenalkan namanya. Hai Sobat, nama saya Ibu Noveriana, bisa dipanggil Novi, oke lah. Di sini kebetulan saya menerima undangan dari Ibu saya yang cantik, Ibu Indah, sebagai host kami. Dan mungkin berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eli Anggida, kebenaran. Baik, sobat, kita akan membahas tema kita hari ini, ya kan? Perceraian. Kayaknya gimana gitu ya Bu, kalau mendengar kata-kata itu ya Bu ya. Benar sekali. Kita sebagai wanita itu kayak gimana begitu. Mungkin rasanya agak tabu gitu iya, ya. Kita mendengarkan perceraian itu rasanya tidak enak banget, tidak menginginkan lah kita sebenarnya ya. Momoknya wanita. Gitu ya. Enggak wanita juga mungkin. Jadi perceraian itu seperti titik balik. Orang layang di atas bisa langsung ke bawah karena perceraian gitu ya Bu ya. Bisa kembali ke titik nol gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Luar Yang pasti itu suatu problem yang saat ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Ibu-ibu sekalian juga sering ya Bu ya untuk mengurus masalah itu ya Bu ya. Ya, Kebetulan, sering, ya. kebetulan Tapi sangat sering dan kita paling tuh banyak perkara itu dari perceraian. dan kadang-kadang itu rasanya itu kalau kita menangani perceraian itu jujur aja itu miris banget gitu. Kenapa harus terjadi seperti itu? Padahal kadang-kadang kita menginginkan nggak semua yang datang pada kita untuk bercerai itu kita memang harus kita langsung realisasi, oh ya Bu, kita urus saja, enggak seperti itu. Kadang-kadang kita kalau bisa kita mediasi, jangan sampai perceraian itu terjadi, seperti itu juga sih Bu. Gitu ya. Jadi semata-mata untuk klien yang datang pada saya itu enggak ini saya mau bercerai Bu, ini enggak. Oke, saya mau ketemu sama Bapak atau Ibu, kita coba duduk bersama, kita mediasi. Saya menginginkan kalau bisa jangan sampai perceraian itu terjadi. Tetap seperti itu yang kami inginkan. Jadi seorang advokat itu kalau menerima kasus perceraian nggak harus selalu harus eksekusi, ya, harus langsung diselesaikan, begitu nggak begitu ya Bu ya. Ternyata ada prosesnya untuk melaksanakan prosedur itu gitu. Benar kan. sekali. Kalau bisa kita bersatukan, kenapa tidak sih, seperti itu Ibu. Dan yang seperti saya dengarkan Bu, kayak berita perceraian itu kan yang paling tinggi kan di Jawa Timur ya Bu ya. Jawa Timur. Terutama di kota Bojonegoro begitu kan. Bojonegoro, Kepanjen tuh, Kepanjen Malang itu juga tinggi sekali kasusnya. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira apa yang membuat angka itu semakin tinggi di sana gitu Bu? Ya, ada kalanya faktor ekonomi yang jadi pemicu tingkatnya angka perceraian, ekonomi. Itu yang paling utama ya Bu ya? Paling utama. Juga bisa dibilang mungkin faktor usia Ibu. Jadi begini, banyak sekali saya mendapat klien tuh dari daerah ya Bu. Di saat usia mereka belum siap untuk menikah, dia harus menikah, seperti itu. Jadi akhirnya di saat mental ataupun mungkin psikis dia belum siap, dia harus bisa masuk dalam kehidupan yang baru. Dan berarti akhirnya paling enggak kematangan pribadi ya Bu ya, itu mempengaruhi banget berarti psikis ya, Bu, tadi ya. Akhirnya juga akan berhenti di tengah jalan. Nah, seperti itu akhirnya akan terjadi perceraian. Setelah itu mungkin mereka juga akan, karena masih usia muda, sudah bawa anak, dia orang tua pasti menginginkan
menikah lagi dan ujung-ujungnya begitu lagi karena kesiapan mental yang belum cukup itu tadi. Dan apakah setelah menikah dari klien-klien ibu-ibu berdua ini, apakah ada anak Bu yang terdampak? Pastinya kan ada anak yang terdampak Seringkali pastinya. dan banyak sekali dampaknya. Anak itu otomatis nomor satu korbannya, Betul. korban dari perceraian orang tua. Nomor satu anak. Dari klien-klien ibu memang kebanyakan yang bercerai itu sudah mempunyai anak atau memang belum punya anak Bu? Banyak yang sudah mempunyai anak. Lebih banyak yang punya anak dan akhirnya di sana tadi akan muncul perebutan anak itu tadi. Jadi kita selalu dalam menerima kasus ini kita pasti sekalian menggiring untuk hak asuh anak yang harus apalagi lebih banyak yang di bawah umur seperti Jadi itu. setelah bercerai masih ada kasus lagi gitu ya Iya Bu, benar ya? sekali. Perebutan anak gitu. Oh gitu. Benar sekali. Apakah waktu perceraian itu nggak bisa diselesaikan bersama-sama gitu Bu? Biasanya kami selesaikan sekaligus. Jadi begini, setiap saya menerima klien, saya tanyakan, Ibu, sekali untuk perceraian aja atau sekaligus dengan hak asuh anak seperti itu. Kadang Oh kalau jadi kliennya bisa ya Bu jadikan bisa, satu gitu sangat ya bisa. untuk diurus gitu kan? Lebih baik langsung seperti itu. Jadi nanti untuk berikutnya nggak ada masalah. Kadang-kadang kan pihak mungkin bapak atau ibu sama-sama pengen memiliki anak itu kan, jadi kalau anak itu di tengah-tengah kan jadi terombang-ambing, apalagi di usia sangat dini itu nggak baik psikologis mereka. Iya seperti itu. benar sekali Bu. Terus saya sih membayangkan jadi anak nih Bu ya, misalnya jadi anak ini Bu. Terus saya harus ikut salah satu orang tua gitu kan, padahal itu kan keputusannya pengadilan gitu ya Bu ya. Benar sekali. Sedangkan saya nggak ingin ikut beliaunya gitu Bu. Saya ingin ikut orang tua saya yang satunya. Terus gimana tuh Bu? Jadi kadang-kadang saya lebih mengarahkan begini, karena anak itu anak mereka berdua ya. Jadi kalau memang usianya itu masih di bawah umur, saya menganjurkan memang ada undang-undangnya masih hak asuh seorang ibu, tapi tolong diizinkan seorang bapak tetap bisa Sampai ikut usia mengasuh. berapa Bu? Itu undang-undang 12 untuk tahun. gitu ya. 12 tahun Oh, ya. Jadi diberi kesempatan untuk bapak ataupun ibu tetap mengasuh anak itu seperti itu. Saya menginginkan bahkan Setelah kadang-kadang usia 12 tahun? Anak itu nanti kalau Bisa misalkan memilih. perceraian dan anaknya usianya di atas 12 tahun, berarti kan sudah tidak masuk dalam undang-undang Oh, gitu. undang-undang perkawinan. Jadi Berarti bisa anak itu bisa dihadirkan dalam ruang sidang, nanti bisa memilih salah satu. bisa memilih antara bapak atau ibunya Tapi seperti itu. tidak menutup kecuali kalau adanya perceraian yang si perempuan ini yang bersalah, dalam arti ada pihak ketiga dari sisi perempuan disertai dengan adanya bukti-bukti fakta-fakta, bisa si ayah ini mengajukan hak asuh anak untuk dapat dia miliki, bisa itu pertimbangannya dari Iya. hakim seperti itu. Iya, Saya benar. sebagai anak aja bayangin kalau memilih orang tua nggak bisa Bu. Ibu-ibu pernah ketemu nggak Bu? Sering sekali ketemu. Gitu ya, Bu, Bahkan ya? kadang-kadang saya pengen mempertemukan mereka. Anaknya bertiga. gimana tuh Bu anaknya Bu? Sebagian besar yang saya tangani itu kadang-kadang mereka ya masih sama papanya masih maksudnya masih sangat deket sama ibunya masih Apakah deket, di dalam kayak gitu. persidangan tuh mereka nggak merasa tertekan kayak gitu kan? Terus ketakutan, ada nggak Bu kayak gitu mereka itu Bu? Mereka yang dimaksud itu anak apa? Anaknya Bu, kan anaknya disuruh memilih nih Bu. Itu yang usia 12 tahun ke kan atas dihadirkan tadi. kan Tapi mau Bu, nggak mau terus- kan anak harus memilih di persidangan gitu ya, itu. Bu, ya? Iya, nanti kan putusannya tergantung sama majelis hakimnya nanti. Saya penasaran sama ekspresinya anaknya gitu loh Bu. Iya pernah sih, saya pernah menangani perkara seperti itu. Anak dihadirkan, lah si anak ini ikut ibunya, nggak mau ikut papanya. Padahal yang ibunya itu yang memang salah, ketahuan ada orang ketiga. Jadi mau nggak mau kenapa dia kok milih ikut ibunya? Karena faktornya dia punya alasan, karena kasihan ibunya nggak bekerja. Jadi otomatis biar ayahnya ngasih nafkah untuk anaknya kan bisa dinikmati sama ibunya. Itu salah satunya. Luar biasa ya sobat. Seperti itu loh dampaknya ke anak itu. Jadi kalau bisa mediasi dulu. Jangan Iya. sampai terjadi perceraian gitu kan. Sangat seperti ibu-ibu advokat bilang kan, perceraian karena ekonomi gitu kan. Sebagian Apakah di kecil. dalam masalah ekonomi itu tidak ada
solusi gitu Bu untuk mengatasinya di saat mediasi gitu loh Bu. Pernah nggak Bu ketika mediasi terus mereka menyalahkan salah satu pihaknya, kamu sih nggak menafkahi saya gitu kan, kamu sih nggak ngasih saya uang belanja kayak gitu kan misalnya kan, Yang pasti itu pernah nggak di dalam meja mediasi itu semuanya udah selesai, akhirnya oke lah salah satu pihak mengakui kesalahannya, minta maaf, akhirnya nggak jadi cerai gitu. Ada nggak Bu kayak gitu Bu? Pernah saya sekali mengalami seperti itu, mediasi waktu itu malah di kantor saya sendiri. Jadi ini yang mengajukan perceraian si pihak perempuan. Tapi ya satu faktor ekonomi, setelah faktor ekonomi itu akan mengikuti faktor KDRT juga. Karena kurangnya ekonomi tadi akan terjadi kekerasan-kekerasan itu tadi, rasa-rasa gimana ya, yang istrinya juga menuntut, yang lakinya juga nggak bisa memenuhi, akhirnya pertengkaran itu ada. Nah, di dalam mediasi itu saya pertemukan antara pihak ibu dan bapak yang mau bercerai tadi, saya pertemukan kenapa masalah ekonominya, saya bilang gitu. Ya memang karena kekurangan tadi, setiap misalnya kalau kita satu minggu anggap saja kasih 300 sudah cukup ya Bu ya sebenarnya. Dibilang cukup bisa cukup Bu, dibilang tidak bisa juga. Tapi memang saya cukup kok Bu Novi, saya cukup. 300 cukup ya Bu ya. Cukup saya Bu. Ya tadi itu begini, Ibu masalahnya apa? Ya itu tadi dia memberi saya nafkah itu tidak cukup untuk saya, ibaratnya cuma mungkin buat bayar listrik aja atau buat beras aja atau LPG aja, dan untuk lain-lainnya tidak cukup, padahal kebutuhan kan tidak hanya itu saja gitu. Terus setelah itu juga karena munculnya itu tadi akhirnya timbul kekerasan gitu loh, si laki-laki terus istilahnya kan kowe gak terima segini ya, akhirnya muncul kekerasan dan kasus KDRT sampai istilahnya kowe gak terima jaluk tak isak mini gitu kan, jaluk piro dan akhirnya saya begini, yang namanya orang hidup ya kita itu kan istilahnya proses ya. Kalau memang cukup bisanya begitu, ayolah, kalau bisa dibantu dulu. Jadi diusahakan jangan pakai emosi, jangan pakai semata-mata menuduh. Kalau memang sama-sama nggak ada orang ketiga, sama-sama ada saling cinta, yang namanya ekonomi kan bisa istilahnya bisa kita atur lah ya. Mungkin si pihak perempuan juga bisa ya apa caranya dan dia akhirnya menambahkan mereka untuk mencari tambahan seperti itu. Akhirnya rujuk, alhamdulillah. Setelah itu mereka pulang, terus saya ditelepon, Bu Novi, terima kasih, alhamdulillah saya nggak jadi bercerai, alhamdulillah saya lega sekali. Jadi Bu Novi Muslim? Saya Muslim, alhamdulillah. Saya kebetulan juga Muslim. Kalau saya nggak saya berhijab solehah, ya. kalau ini Bu Solehot. Saya solehut. Jadi kalau di agama kami kebetulan kalau mendamaikan itu mendapat pahala ganjarannya surga, begitu Bu Novi. Benar sekali. Begitu ya Bu Novi ya. Di samping itu memang juga manggil Tidak salah ya, Bu Eli ya. kata Ustadz saya ya. Kalau bisa dipersatukan, kenapa tidak? Kita persatukan dulu. Benar. Itu memang tujuan kita yang utama. Kalau memang sudah nggak bisa dipersatukan ya bagaimana Berarti lagi? itu kan cerita itu kan mereka belum sempat ke pengadilan Belum, ya Bu ya? jadi masih di kantor rumah, jadi masih mediasi. Dia sudah istilahnya, Bu, saya minta tolong, saya begini untuk dananya saya siap seperti itu. Jadi daripada uang habis untuk pengacara, mending gimana supaya untuk memperbaiki itu tadi. Alhamdulillah setelah 1 minggu 2 minggu mengabari, Bu, alhamdulillah saya nggak jadi cerai. Itu saya mengalami sampai 2-3 kali seperti itu. Itu loh sobat. Jadi Bu Novi dapat 3 surga. Mendamaikan 3 pasangan. Tapi gitu ya. masih banyak yang tetap akhirnya ke meja hijau. Itu yang kadang-kadang walaupun kami Karena sudah kita kan nggak bisa memaksakan keinginan kita Bu. Gitu Kita kan. intinya di sini Mbak Elia, kalau kita bisa bantu, karena memang perceraian bukan hal yang buruk juga, karena itu solusi juga kan ya Mbak Elia. Karena kalau namanya rumah tangga yang tidak bisa dipersatukan lagi itu kita tidak bisa memaksakan Bu Indah. Benar. Karena itu nanti kedepannya juga akan dampaknya sangat buruk juga buat Bu. anak-anak seperti itu Kalau Bu Mbak Elia. Sudah ada cerita nggak Bu mendamaikan gitu? Iya. Barangkali kan punya catatan surga Bu. Pernah mencoba mendamaikan. Itu sudah di pengajuan di pengadilan. Jadi kita memediasinya di ruang mediator dari pengadilan agama. Pernah.
Lah, Berarti otomatis- udah sempet daftar ya Bu Iya, ya waktu itu udah ya. masuk perkaranya. Otomatis kan kalau mau mendamaikan dari pihak yang perempuan kebanyakan itu jarang mau karena sudah kokoh. Aku mantap bercerai. Saya punya senjata sendiri untuk mendamaikan. Jadi sama-sama enak, nggak rugi, sama-sama cari Apa nih jalan Bu terbaik. senjatanya Bu? Saya buatkan seperti perjanjian. Oh, Jadi gitu ya, tidak Bu, ya? ada omong kosong. Jadi enak perjanjian Hitam di atas langsung, putih gitu iya, ya, Bu, ya? langsung diketik mediator sudah selesai. Berarti kan ada hitam di atas putih, nggak omong aja di. Misalnya si suami mau berubah, mau jadi baik, nggak kasar, omongannya juga gitu. Itu salah satu kuncinya dari saya. Jadi kebanyakan itu alhamdulillah nggak jadi proses di ruang sidang. Alhamdulillah. Dan ada juga yang tetap kokoh mau ke ruang sidang ada. Ada, yaitu kadang ada pihak orang ketiga. Orang ketiga itu dalam arti dari segi keluarga yang mendorong cerai aja nggak apa-apa. Iya, kadang bisa orang Nanti kamu tua tersisa. gitu ya. Pelakor apa pebinor nih Bu? Kadang-kadang Dari- orang tua dari juga ya. keluarga. Heeh. Keluar dari keluarga. Oh berarti orang ketiga tuh nggak harus pelakor ya Benar Bu ya? sekali. Nggak harus pebinor gitu ya Bu Kadang-kadang ya? orang tua, Ternyata bisa orang saudara, seperti itu. Keluarga, saudara, oh gitu ya Bu. Heeh. Jadi Dan nggak itu harus- memang jadi pemicu juga ya Bu ya Iya, ternyata ya. iya. Kalau ada perjanjian kan enak. Jadi si ibu ini, si perempuan ini mikir lagi, oh iya anak Merasa masih di bawah aman. umur juga. Jadi aku mau ada perjanjian, oh iya ini ada advokat yang dampingi aku, jadi dia merasa aman juga. Apalagi itu sudah perkara masuk di pengadilan, jadi nggak ada kemungkinan untuk mempermainkan, nggak ada. Jadi begini Bu Indah, walaupun kita ini bisa dibilang spesialisasi perceraian ya Bu Eldinda ya. Gitu ya Bu ya. Tapi kita tetap hanya dokter yang spesialis ya Pak. Iya. Karena advokat juga ada spesialisnya gitu ya. Kita di bidang jasa. Gitu. Tapi tetap kita berusaha bisa mendapatkan mereka seperti itu. Semoga menjadi ladang pahala buat ibu-ibu advokat semua ini. Apa yang sudah dilakukan gitu kan bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Insya Allah. Mungkin nanti sobat-sobat ada pertanyaan bisa komen di bawah ya, jangan lupa like dan subscribe gitu. Mungkin ada saran buat kita lawan. Yang pasti Jangan sampai saya terjadi perceraian. seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikan mungkin untuk sahabat-sahabat di Indonesia ini khususnya ya, untuk apalagi untuk para gadis-gadis atau ibu-ibu, janganlah ibu-ibu ya, anak-anak harus dipaksa untuk segera menikah, itu jangan. Kalau mereka belum siap, jangan dipaksakan. Mungkin kadang-kadang anak-anak itu punya semacam keinginan atau semacam passion yang mungkin ya benar ya Bu ya. Iya, Itu dia mencita-citakan mungkin saya harus mandiri dulu atau saya harus bisa memiliki orang tua dulu. Janganlah Bu dipaksa Jadi untuk arahkan passionnya karena gitu. karena kadang-kadang ya itu tadi kalau usianya belum cukup atau mungkin belum siap, itu tidak bisa dipaksakan Bu. Nanti daripada dia hancur di tengah jalan, mending dipersiapkan dulu lebih baik, biarkan mereka mandiri Dengan kematangan usia Benar dan sekali. pikiran. serta kemandirian itu tadi seperti itu. Terus kalaupun ada perselisihan dalam keluarga, kalau bisa dihadirkan orang ketiga seperti mediator begitu ya Bu El ya. Yang pertama ngomong dari hati ke hati lah Ya. antara dua pasangan ini. Jangan melibatkan keluarga, antara keluarga si laki-laki atau perempuan, nanti lanjut. Ngomong aja sebentar atau berapa lah sama suami istri, itu kan enak. Cari jalan keluarnya. Terus kalau nggak bisa ambil mediator seperti ustadz begitu ya Bu El ya. Jadi bisa menengahi seperti itu. Ya. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai perpisahan itu terjadi. Bisa kan seperti itu. Karena apapun permasalahannya, apapun istilahnya problema itu pasti ada penyelesaiannya kalau kita mau. Insya Allah seperti itu. Iya Bu El. Sebenarnya Bu, setiap masalah selalu ada jalan keluar. Siap. Di agama saya juga ada. Di Al-Quran. Setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Iya. Dan saya rasa itu di semua agama ada Bu El. Ya. Semua agama itu saya rasa tetap mengajarkan yang terbaik untuk umatnya. Walaupun memang tetap setiap kita melangkah dalam apa saja, itu setiap agama itu ada aturan-aturannya, ada relnya, ada ringnya, itu ada. Ya, jadi ketika belok, kalau mau lurus kembali ke atas, Kembali ke Allah yang di atas. kembali ke agama, ke iman kita, gitu kan ya.
Yang minta pasti petunjuk itu. sama yang di atas, begitu ya Bu ya? Benar sekali. Luar biasa ibu-ibu. Ini sharingnya, terima kasih banyak berbagi pengalamannya, berbagi ceritanya. Semoga nanti kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Ya, ya. Insya Allah. Dengan pengalamannya ibu-ibu advokat yang luar biasa ini, kita bisa mengambil hikmah pelajaran buat kita nanti ke depan bisa lebih baik, begitu sobat. Mungkin kita akhiri sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih Bu Elvida. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Sampai ketemu Bu Eli. lagi, sobat. Kita akan ketemu lagi nanti di episode yang berikutnya dengan tema yang berbeda. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.